awardee dari Turkiye Bursları, dan kita bisa mendapatkan kemudahan gitu ya ke depannya untuk mencoba beasiswa dari Turkiye Bursları. Oke. Mungkin udah nggak sabar nih teman-teman nih Kak Safira. Apakah Kak Safira udah di sini? Halo Kak Safira. Kita tunggu ya teman-teman. Halo Kak Safira. Apakah Kak Safira di sini? Oke. Coba ya teman-teman ya. Gimana nih? Saya yakin sih beberapa dari teman-teman cukup beruntung ya bisa masuk ke Zoom link, dan mungkin bisa diinfokan kepada teman-teman lainnya buat yang bisa masuk gitu ya ke grup, ke link Zoom yang ada di grup, bisa langsung streaming ke YouTube karena kehadiran teman-teman bakal ketahuan juga kok, tenang aja. Oke. Mungkin sambil menunggu Kak Safira. Oke teman-teman, sebelumnya di sini kalau misalnya teman-teman belum tahu ya apa itu Learn from Turkey ataupun Kuliah Go, bisa langsung klik ke Instagramnya Kuliah Go ataupun ke Learn from Turkey, dan teman-teman bisa dapat banyak informasi dari sana. Mungkin kalau Kuliah Go lebih concern ke education, tapi kalau misalnya Learn from Turkey itu kita concern ke budaya dan bahasa Turki gitu teman-teman. Oke. Bagaimana Kak Safira? Apakah sudah siap? Oke, maaf tadi ada gangguan teknis. Ya, it's okay. Oke. Kalau gitu kita langsung aja sambut Kak Safira, yaitu adalah awardee dari Turkiye Bursları. Kepada Kak Safira, dipersilakan. Terima kasih moderator untuk waktu yang diberikan. Sebelumnya moderator sudah kasih tahu nih, namaku Safira. Di sini aku membawa kabar baik loh untuk teman-teman semua. Kuliah di Turki itu gratis dan sangat mudah. Pasti penasaran dong gimana nih cara dapetin beasiswa Turki ini. Simak ya sampai akhir. Oke, boleh lanjut. Next. Teman-teman bisa mengikutiku di Instagram @safexra dan membaca blogku di asiaeropamemanggil.blogspot.com. Di sana kalian akan banyak menemukan cerita-cerita tentang beasiswa dan serba-serbi kehidupanku di Turki. Sekarang aku adalah pelajar aktif di Ankara University dan peraih Turki Bursları Scholarship tahun 2018 sampai sekarang. Malam ini ada beberapa agenda nih. Pertama, aku akan membagikan pengalaman mendaftar Turki Bursları Scholarship. Aku akan sambung dengan wawancara dan tips. Kemudian, aku akan membagikan kehidupan mahasiswa di Turki, fun facts about Turki, dan akan ditutup dengan Q&A. Oke, boleh lanjut, Kak. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya siapakah tokoh pada foto ini. Ada yang tahu nggak salah satu tokoh yang ada di foto ini? Presiden Recep Tayyip Erdogan. Erdogan Dorungo. Erdogan bukan Erdogan. Erdogan Bey. Erdogan Turki. Erdogan. Wah, ya, ada yang salah nggak jawabannya? Ada yang bilang presiden lain nggak? Bukan Erdogan. 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 Bukan Erdogan. Ya, teman-teman udah tahu Turki banget nih. Erdogan, yumuşak G. Erdogan. Erdogan apa Erdogan? Erdogan.
Yumuşak G ile. Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan. Ertugrul. Oke. Semua Lanjut Kak, lanjut Kak. Lanjut next. boleh di-unmute. Diplomat. Oke. Jadi presiden ini cukup fenomenal ya di mata dunia. Kenapa? Karena jika kalian mendapatkan kesempatan belajar di Turki dengan Turki Hayang atuy tata numul. Mungkin sebentar Tolong Kak Safira. di-mute dong. Teman-teman bisa di-mute lagi mic-nya sebelum kasih. Dan juga untuk yang mencoret-coret harap diundo agar tidak mengganggu. Ya, terima kasih. Silakan lanjutin Kak Safira. Oke. Diulang ya. Oke, yang lain udah benar semua jawabannya, udah pada tahu Turki nih. Presiden ini cukup fenomenal di mata dunia. Kenapa? Karena jika kalian mendapatkan kesempatan belajar di Turki dengan Turki Burslara Scholarship, kalian akan langsung diwisuda oleh presidennya loh. Siapa tahu wisudawan selanjutnya adalah teman-teman yang mendengarkan webinar malam ini. Amin. Oke, boleh lanjut. Ini kenapa slide-nya jadi scratch ya? Oke, kita akan masuk pengalaman aku mendaftar beasiswa Turki Burslara Scholarship. Itu dicoret-coret itu nggak sopan amat. Iya, gimana nih? Bisa di take down? Itu Ya, bisa Kak mungkin di nonaktifkan Bisa nggak? mute-nya. Ya, Coba untuk host semuanya di unmute aja. Untuk host semua peserta di mute. Yang nyoret-nyoret childish banget. Nah, saygısız. mohon untuk teman-teman Yang nyoret-nyoret kurang di-mute kerjaan. aja. Tidak ada Teman-teman mohon akhlak. untuk di-mute aja. Teman-teman mohon untuk di-mute Host, aja, tolong- dikondisikan. Tolong di Nanti semua admin akan mute. mengondisikan. Ini ngeganggu banget Mohon, nih. teman-teman. Udah. Ya baik Rizky. Diam, woi, Baik Rizky diam. Abi. Baik teman-teman, Diem, kita woi, diem. lanjutkan. Mohon di-mute saja. Nanti kalau ada kendala langsung di handle sama adminnya ya teman-teman. Biar tidak mengganggu Kak Safira dalam menyampaikan materi. Baik Kak Safira, silakan dilanjutkan. Oke. Lanjut ya. Nggak apa-apa deh. Oke. Teman-teman, beasiswa yang disediakan Turki Burslara Scholarship ini ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, biaya kuliahnya gratis, di mana teman-teman juga akan mendapatkan tiket PP ke Turki, yang tolong diingat ya, yaitu tiket keberangkatan Indonesia menuju Turki, dan ketika selesai lulus dari Turki untuk kembali pulang ke Indonesia. Kemudian juga jangan khawatir kalau kamu sakit di sana, karena pasti akan dapat asuransi kesehatan. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan tunjangan setiap bulannya. Untuk mahasiswa S1, 1.100 Turkish lira. Untuk mahasiswa S2, untuk mahasiswa S1, 800 Turkish lira. Untuk mahasiswa S2, 1.100 Turkish lira. Untuk mahasiswa S3, 1.600 Turkish lira. Selain itu, keuntungan yang kalian akan dapatkan, kalian akan mendapatkan akomodasi dalam bentuk asrama dan juga apartemen. Untuk mahasiswa S1, kalian akan mendapatkan akomodasi di asrama. Sedangkan jika kalian mendaftar untuk S2 dan S3, kalian akan mendapatkan akomodasi dalam bentuk apartemen yang akan mendapatkan tunjangan sewa sebesar 5.500 Turkish lira setiap bulannya. Terus selama setahun di Turki, teman-teman juga diwajibkan untuk kursus bahasa Turki. Keuntungan yang lain adalah teman-teman akan mendapatkan orientasi karir. Untuk orientasi karir ini tidak berarti kalian akan mendapatkan di akhir jenjang perkuliahan.
orientasi karir ini dapat kalian nikmati setiap saat, setiap semester, di mana kalian akan mendapatkan keuntungan mengikuti seminar internasional, kegiatan internasional, kursus bahasa asing, dan banyak lainnya yang kalian bisa dapatkan. Jadi orientasi karir ini akan disediakan oleh pihak beasiswanya selama kalian di Turki. Asik banget dong. Oke, boleh lanjut. Nah, ini ada gambaran asrama di Turki. Asrama adalah akomodasi favorit untuk mahasiswa di Turki maupun pelajar internasional yang ada di Turki. Karena di asrama mempunyai banyak fasilitas seperti tempat belajar, laundry, dan sudah disiapkan makan pagi dan makan malam. Jadi udah nggak perlu repot-repot lagi nih untuk ngurusin pekerjaan rumah. Tinggal makan, belajar, tidur, enak deh. Jadi ini salah satu akomodasi favorit pelajar di Turki. Oke, lanjut. Oke. Nah, persyaratannya apa nih untuk mendaftar beasiswa ini? Jadi pertama, tidak terdaftar sebagai mahasiswa universitas di Turki, lulus sebelum September 2020. Nah, beasiswa ini memiliki batas usia, yaitu untuk S1 di bawah 21 tahun, untuk S2 di bawah 30 tahun, untuk S3 di bawah 35 tahun. Jadi, sayang sekali jika teman-teman melebihi batas usia tersebut, teman-teman belum bisa mendaftar beasiswa. Kok gini dah? Prestasi akademik, nah, beasiswa ini juga mematahkan anggapan. Udah apa, diam. Yang macam-macam siapa nih saya? Enggak kok, Saf. Lancar. Alhamdulillah. Silakan lanjutkan, Kak Safir. Nah, prestasi akademik ini mematahkan anggapan bahwa hanya nilai tinggi dan nilai bagus antara 90% dan 100 bisa kuliah di luar negeri. Ternyata persyaratan beasiswa ini juga hanya mematok nilai rata-rata 70% untuk S1, 75% untuk S2, dan jika teman-teman ingin mengambil kedokteran atau farmasi, itu minimal 90%. Boleh lanjut? Oke, kayak ini akan diganti slide-nya. Oke, alhamdulillah udah bener sekarang. Nah, apa sih dokumen yang diperlukan untuk diupload ke sistem? Jadi awal seleksi beasiswa ini kita harus mendaftar secara online terlebih dahulu. Jadi pertama KTP atau paspor, kedua pas foto terbaru, dan ketiga ijazah dan transkrip. Surat rekomendasi ini bisa teman-teman dapatkan dari kepala sekolah, dosen, atau profesor yang merupakan profesional yang mampu memberikan keterangan tentang kemampuan akademik kalian. Nah, letter of intent dan surat rekomendasi ini cukup penting untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak pemberi beasiswa. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin tahu tips dan trik lebih jauh lagi bagaimana menulis letter of intent ataupun surat rekomendasi yang baik, ingat ya, untuk ikut sesi berikutnya pada tanggal 4 November. Karena letter of intent dan surat rekomendasi ini merupakan faktor yang cukup penting untuk apakah menentukan teman-teman akan lulus untuk seleksi selanjutnya atau tidak.
Karena kalau kita bahas di sini sekarang, itu kita bisa begadang. Itu bakal banyak breakdown-nya. Oke, yang terakhir, prestasi atau organisasi yang teman-teman pernah dapatkan. Itu juga perlu diupload ke sistem. Untuk link beasiswa ini sudah aku sertakan ya. Nah, ini perlu di-highlight teman-teman. Nilai tes bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS, itu diperlukan jika teman-teman memilih program studi dengan bahasa Inggris. Jadi, kalau teman-teman tidak memilih program studi bahasa Inggris, pakai bahasa Turki, teman-teman tidak diwajibkan TOEFL atau IELTS. Dan kebanyakan peraih beasiswa Turki Booster Scholarship ini, jadi itu tipsnya juga. Boleh lanjut, next. Nah, pemerintah Turki juga mempunyai beasiswa TDV, yaitu beasiswa dari Kementerian Agama. Beasiswa ini cocok untuk yang lulusan pondok pesantren atau juga bisa untuk sekolah umum, lulusan sekolah umum. Beasiswa ini hanya memberikan jurusan teologi Islam, di mana kalian harus mempunyai pengetahuan Islam yang cukup baik, tetapi tidak harus dan tidak diwajibkan untuk mempunyai sertifikat hafalan Quran dan bahasa Arab. Lanjut. Nah, ini foto yang Vira ambil ketika winter di Ankara, ketika musim salju, di mana saat itu sedang badai salju di kota Ankara. Tetapi walaupun badai salju, pemandangannya tuh jadi cantik sekali, dan karena di Indonesia nggak ada salju, jadi cukup senang banget pada saat itu. Jadi foto ini di badai salju tapi terlihat cantik. Nah, Vira juga mempunyai kata-kata penyemangat nih untuk teman-teman para pejuang beasiswa. Jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Tetap semangat ya para pejuang beasiswa. Oke, kita masuk ke sesi tips wawancara. Tips wawancara ini seleksi kedua dari beasiswa ini, yaitu seleksi terakhir. Boleh lanjut, Kak? Oke, tips pertama, kalian sudah harus well prepare. Ketika datang ke tempat interview, kalian harus mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Dan jangan lupa ya, bawa dokumen-dokumen yang sudah teman-teman upload ke sistem, dibawa pada hari H. Nah, dengan menjadi diri sendiri, pada saat interview, itu akan mengingat para pendaftar tentang keunikan dan kelebihan para pendaftar beasiswa. Jadi, untuk be yourself atau menjadi diri sendiri kalian, menunjukkan keunikan dan kelebihan kalian, itu akan mengingat tim seleksi untuk mengingat kalian, dan itu tips untuk bisa lolos beasiswa ini. Nah, ini penting juga nih, jangan overthinking dan akhirnya menimbulkan gugup saat interview. Juga faktor yang mengurangi nilai kamu pada saat seleksi ini. Jadi kebanyakan para pendaftar itu gagal di seleksi ini karena gugup. Soalnya kan kalau gugup, apa yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari itu udah bisa buyar lupa gitu. Enjoy aja dan relax, dan biasanya tim pewawancara itu friendly kok, ramah, baik, dan mau mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Nah, pada saat interview, kalian juga usahakan tidak datang terlambat. Dan usahakan ya, 30 menit sebelumnya kalian sudah datang di tempat. Nah, biasanya sih beasiswa ini tuh di 2 kota di Indonesia, Jakarta dan di Aceh. Teman-teman bisa milih nih. Pada saat itu aku memilih di Jakarta di Universitas Indonesia. Jadi teman-teman bisa memilih di mana kota yang lebih dekat, Jakarta atau Aceh. Nah, terus gunakan waktu kalian seefektif mungkin.
Karena ketika interview berlangsung, kalian hanya akan mendapatkan waktu 10-15 menit. Gunakan waktu seefektif mungkin untuk menjawab semua pertanyaan yang mereka berikan. Oke, lanjut. Nah, ini ada top 3 pertanyaan yang menurut aku sering ditanyakan ketika seleksi beasiswa ini. Nah, yang pertama, biasanya kalian sering ditanya ini, apa ekspektasi kalian setelah lulus dari Turki? Kalian harus mempunyai alasannya. Jadi ketika lulus dari Turki, kalian ingin ngapain, mau berkontribusi seperti apa? Nah, itu biasanya sering ditanyakan. Nah, terus yang kedua, kenapa kalian memilih Turki? Kasih alasannya, mengapa memilih Turki untuk studi. Nah, terus yang terakhir juga, biasanya ini juga sering banget ditanyakan, kenapa kalian memilih jurusan yang kalian ingin studi di Turki? Itu kalian juga harus memberikan alasannya. Ingat ya, ini top 3 yang kalian harus bisa kuasain. Oke, lanjut. Nah, setelah interview, teman-teman biasanya menunggu kurang lebih selama 1 bulan untuk mendapatkan surat yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu surat penerimaan beasiswa Turki Burslara Scholarship. Jika misalkan teman-teman para pejuang beasiswa belum beruntung, kalian juga akan mendapatkan surat keterangan dari tim seleksi. Jadi sering-sering cek email ya, setelah interview, sering-sering cek email. Oke, lanjut. Nah, gimana sih kehidupan mahasiswa di Turki, apalagi mahasiswa pelajar Indonesia yang ada di Turki? Aku akan bagikan nih sedikit cerita aku di sana. Lanjut. Nah, kehidupan sebagai mahasiswa di Turki yang jelasnya pasti ngampus. Teman-teman juga bisa mengikuti berbagai macam klub untuk para mahasiswa. Kita juga bisa ikut aktif dengan berbagai macam aktivitas sebagai relawan. Dan banyak sekali international events yang kita bisa ikuti, dan yang paling favorit adalah, ini favorit pelajar Indonesia yang ada di Turki sih, yaitu traveling. Karena setiap daerah di Turki mempunyai keunikan masing-masing. Selain kelima hal di atas, kehidupan mahasiswa Indonesia yang berada di Turki bisa menjadi ambasador atau duta bagi negara Indonesia kepada masyarakat Turki maupun masyarakat internasional. Oke, boleh lanjut. Ini ada beberapa momen keseharianku di Turki. Pasti kalian tahu juga nih salah satu tokoh dari foto ini. Coba tebak siapa? Bukan aku, ada lagi. Bu Risma ya? Iya, benar. Iya, Ibu Risma, Wali Kota Surabaya. Bahwa itu salah satu contoh figur-figur yang berpengaruh dari Indonesia datang ke Turki. Jadi teman-teman akan mempunyai kesempatan untuk langsung bertemu. Selain Ibu Risma, Vira juga mempunyai kesempatan bertemu figur-figur Indonesia yang lain seperti Pak Sandiaga Uno, Pak Prabowo, dan banyak lainnya. Biasanya figur-figur yang berpengaruh dari Indonesia datang ke Turki akan diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Nah, di Turki, kalian juga akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan... Nah, seperti foto di pojok kanan,
dan bawah, teman-teman bisa lihat ya ada foto-foto pelajar Indonesia yang memakai baju batik. Nah, itu tuh lagi pakai baju batik, menari, di situ kita menjadi duta Indonesia. Dan kegiatan ini disiapkan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Ankara. Dan yang terakhir ada kegiatan volunteer atau kegiatan relawan bersama teman-teman Turki, kita membersihkan sampah yang ada di pantai. Jadi sebenarnya masyarakat Turki itu mempunyai tingkat sosial yang cukup tinggi. Jadi banyak kegiatan relawan yang kalian bisa ikuti bersama teman-teman di Turki. Oke, boleh lanjut. Kita masuk ke fun facts about Turkey. Mungkin kalian ada yang udah tahu, dan ada juga mungkin yang belum tahu. Lanjut. Teman-teman bisa lihat kan dari foto tersebut, lihat ada satu jembatan yang ada di kota Istanbul, Turki, yang merupakan wilayah kesatuan di dunia yang dibangun di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Jadi kalau teman-teman bosen nih di Asia, pin ke Eropa, tinggal nyebrang jembatan tanpa paspor dan visa. Seru banget dong. Dan itu cuma ada di kota Istanbul. Lanjut. Fun facts kedua dari Turki tentang bunga tulipnya. Sebagian besar masyarakat di dunia mengetahui bahwa bunga tulip dari negara Belanda. Tapi sebenarnya Turki adalah negara yang memberikan tulip kepada Belanda. Dan setiap tahunnya, kota Istanbul mempunyai festival bunga tulip terbesar di dunia. Jadi kalau teman-teman ingin melihat festival tulip terbesar di dunia, teman-teman bisa mengunjungi Istanbul. Oke, lanjut. Fun facts yang terakhir, Istana Topkapi menyimpan banyak bukti sejarah Islam. Teman-teman pasti sering dengar dong cerita ketika Nabi Musa membelah lautan. Nah, tongkatnya masih ada sampai sekarang, disimpan dan berada di Istana Topkapi ini. Jadi tunggu apa lagi dong? Kalian insya Allah bisa datang bareng aku ke istana ini setelah kalian mendapatkan beasiswa Turki Burslara Scholarship. Oke, demikian ulasan tentang beasiswa Turki Burslara Scholarship malam ini. Tapi jangan khawatir dan jangan lupa ya teman-teman untuk gabung lagi ke webinar selanjutnya tanggal 4 November karena Vira akan lebih memberikan lebih buka-bukaan nih tips rahasia mendapatkan beasiswa Turki Burslara Scholarship. Di mana Vira akan membahas bagaimana menulis letter of intent yang benar dan surat rekomendasi yang efektif. Karena kalau Vira bahas semua ini sekarang, wah bisa begadang kita jadinya. Jadi ditunggu webinar selanjutnya ya, dan kalau teman-teman mau mengetahui tentang kehidupan di Turki, teman-teman bisa follow Instagram aku @safixra, dan kalau teman-teman juga ingin mendapatkan tips tentang beasiswa, aku juga share di blog aku di asiaeropamemanggil.blogspot.com. Dan jangan lupa juga follow Instagram @kuliahgo dan @learnfromturkey. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Oke, wah makasih banyak Kak Safira atas pemaparannya. Dan Masya Allah ya, benar-benar menarik gitu. Dan membangkitkan motivasi kita tentunya untuk bisa semakin semangat dan positif untuk meraih Turki Bursari seperti Kak Safira. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, bakal ada buat teman-teman yang raise hand bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom chat agar nanti bisa langsung saya bacakan.
Dan sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku mau terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih ada di Zoom dan juga YouTube atas partisipasinya untuk mengikuti webinar pada malam ini. Oke, mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi, akan ada salah satu tim dari Learn from Turkey yang ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Silakan kepada Kak Iren, dipersilakan. Halo Kak. Halo teman-teman. Ya. Sorry tadi mic-nya. Yang bertanya Kak. Nanti ya, dulu teman-teman. ya. Untuk sesi pertanyaan udah dijelaskan tadi sama moderator, boleh ditanyakan di kolom chat, oke? Ya. Kayaknya kita perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Irene, biasa dipanggil Iren. Aku dari Learn from Turkey, bagian tim Humas. Nah, jadi buat teman-teman yang biasa muncul di Telegram, ya ada aku di situ. Nah, jadi gini ya teman-teman. Udah aku deg-degan. Jadi ini agak ngiklan dikit karena ya dari tadi mungkin udah agak menginspirasi ya. Aku pecahkan dikit inspirasinya ya. Jadi kita ngiklan dulu. Nah, jadi di sini seperti yang teman-teman tahu bahwa mungkin ada yang dari sini ada member LFT ataupun teman-teman yang sudah pernah mengikuti webinarnya Learn from Turkey pada sebelum-sebelumnya, mungkin pernah tahu bahwa Learn from Turkey ini pernah membuka open pre-order. Ya, pernah membuka pakai open lah gitu. Pernah open pre-order merchandise, official merchandise-nya gitu. Nah, kalau di batch pertama kemarin, karena itu kita juga masih coba-coba, jadi kita buka PO-nya itu di tote bag sama di mug gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita hanya buka pre-order merchandise-nya itu di bagian tote bag aja, karena mengingat pemesanan dan peminatnya tote bag ini banyak banget gitu. Jadi makanya kita buka di tote bag aja gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya saran lain, bisa nih nanti disampaikan, bisa PC aku atau mungkin DM di Instagramnya. Nanti kita tetap bacain kok DM yang masuk dari teman-teman gitu, dan juga kok di komentar-komentarnya. Jadi ini ada beberapa ya, teman-teman bisa lihat ini adalah desain yang dibuat oleh teman-teman LFT. Gila, cakep-cakep banget kan. Aku aja udah punya loh, masa teman-teman belum. Jadi ini harganya nggak jauh berbeda dari pre-order sebelumnya. Kalau pre-order sebelumnya itu kita masang harga kalau nggak salah 20.000 ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasang harga cuma Rp25.000. Seperti itu, teman-teman. Jadi mengingat kemarin itu ada sedikit kesalahan teknis gitu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini insya Allah 25.000 itu teman-teman udah bisa dapat tote bag LFT, tapi itu nggak termasuk sama ongkir ya. Jadi ini masih harga yang pure, harga modal dan juga harga ongkir dari pusat, dari pabriknya ke tempat Galata Turkish gitu. Karena ini kita pesennya dari pabriknya langsung gitu. Untuk bahannya, Kak Iren, bahannya ada apa aja nih gitu kan ya. Nah, untuk tote bag hitam itu bahannya ada drill American dengan ukuran 40 kali 35 cm. Nah, untuk tote bag yang putih, ini ada bahannya kanvas. Mungkin teman-teman yang udah pernah ikut PO batch pertama, ini bahannya warna putih ini sama persis banget kayak yang pertama. Yaitu ada resletingnya, tenang aja, dua-duanya ada resleting, tapi yang untuk bagian putih ini ukurannya 30 kali 40 cm ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat, ini desainnya kita perbanyak.
Dan untuk teman-teman yang kemarin masih pengen ikut pre-order tapi ketinggalan gitu, dan masih pengen desain yang sama, ini kita juga tetap masukin desain yang kemarin ke batch 2 ini gitu. Jadi ya kita nggak tahu untuk kedepannya bakal masukin desain yang sama lagi atau enggak. Tapi buat teman-teman yang ketinggalan mungkin bisa dipesan. Untuk pemesanannya kapan Kak Iren? Gitu kan ya. Untuk pemesanannya teman-teman bisa insya Allah bisa mulai pesannya itu besok. Ingat ya teman-teman, ini pre-order. Jadi sistemnya pesan dulu, nanti barangnya kami proses, lalu baru kami kirim. Jadi jangan lagi ada pertanyaan, Kak Iren, aku udah pesen nih, udah awal banget, kok belum dikirim-kirim barangnya. Kak Iren, kapan nih dikirim barangnya? Jadi mohon jangan ada pertanyaan yang sama lagi, karena seperti yang teman-teman tahu, ini pre-order, seperti itu. Jadi insya Allah, besok itu akan mulai pre-order, sekitar, kami cuma buka pre-order selama 10 hari ya teman-teman. Itu, sampai 10 November. Jadi setelah dari 10 November kami akan proses barangnya, insya Allah minggu depan akan kami kirimkan barangnya. Jadi kalau misalnya barang udah nyampe ke Galata Turki Center, kantornya kami, itu nanti bakalan langsung di-packing dan langsung kirim ke rumah teman-teman. Nah, untuk kemarin itu banyak banget kejadian yang transfer ke kitabisa.com, karena ini pembayarannya melalui kitabisa.com, tapi nggak mencantumkan ongkirnya. Jadi masa kami yang nanggung ongkirnya gitu kan ya. Nah, untuk ongkirnya, teman-teman bisa PC dulu ke aku. Di sini nanti dimasukin juga kontak personnya itu aku. Jadi teman-teman bisa tanya, Kak Iren, alamat aku ini, boleh tolong cekin nggak harga ongkirnya berapa? Nanti aku cekin, aku kasih tahu ke teman-teman, nanti teman-teman bisa totalin. Jadi pas teman-teman transfer, itu sudah totalan semuanya. Sudah harga dari tote bag-nya, juga harga dari ongkir, dan juga jika teman-teman berdonasi, kami persilakan. Jadi udah termasuk dari 3 unsur ini ya, kalau teman-teman yang ingin transfer. Jadi dimohon tidak ada kesalahan. Jadi kemarin tuh benar-benar agak ribet sendiri akunya. Jadi ngecek-ngecekin yang belum, ngecek-ngecekin satu-satu, siapa yang belum ini ongkirnya gitu. Udah sih, kayaknya jangan kelamaan. Nanti teman-teman udah pada lupa apa yang mau ditanyain. Terus Kak Safiranya udah bosen juga kali lihat muka aku ya. Agak ngacau di sini. Oke, terima kasih teman-teman. Ditunggu kabar open pre-ordernya. Teman-teman bisa langsung pantengin Instagramnya Learn from Turkey. Nanti langsung ada kontak personnya, langsung hubungi aja ke nomor aku jika ada pertanyaan dan jika ada kesulitan dalam mengisi form, silakan hubungi aku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iren atas pemaparannya. Nah, buat teman-teman ya tadi ya, kembali lagi saya ingatkan kalau misalnya ingin mendapatkan merchandise official dari Learn from Turkey, bisa langsung pesan ke IG-nya Learn from Turkey. Oke, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang ingin berdonasi, langsung aja klik link kitabisa.com di kolom chat, dan langsung aja kita masuk ke sesi Q&A yang teman-teman tunggu-tunggu. Oke, mungkin ini saya udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan cukup antusias ya dari teman-teman semua. Udah siap nih Kak Safira untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman? Siap Oke? dong. Mantap. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama nih ya. Sebentar. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Ayu Purwanti, asal Tangerang. Dia nanya, untuk biaya hidup di Turki sendiri, kira-kira berapa ya, Kak? Kemudian untuk beasiswa YTB sendiri, apakah ada persyaratan harus lulus Tomer C1 dulu sebelum memulai perkuliahan? Dan apakah kita lulus Tomer C1, apakah ada yang mulai Tomer C1 lagi, Kak? Gitu. Silakan, Kak Safira. Oke, jadi ada 3 pertanyaan ya sebenarnya. Iya. Yang pertama tadi, apa tadi yang pertama? Yang pertama, untuk biaya hidup di Turki, Kak. Oke, untuk biaya kehidupan di Turki, itu sebenarnya tergantung lifestyle kamu di Turki. Tapi untuk beasiswa Turki Bursary Scholarship, untuk mahasiswa S1 itu 800 Turkish Lira, dan itu sih udah cukup untuk 1 bulan di Turki. Untuk S2 dan S3, kalau untuk S2, 1.100 Turkish Lira, untuk S3 1.600 Turkish Lira. Tapi ini juga tolong di-highlight ya, ini tergantung bagaimana kehidupan kamu di Turki. Kalau kamu hemat mah, insya Allah bisa lebih kurang dari itu. Kalau kamu boros ya mungkin melebihi itu. Terus untuk kedua, mewajibkan untuk level C1. Iya, itu wajib. Jadi teman-teman diwajibkan untuk lulus level C1.
kalau nggak lulus level C1, apakah akan kembali lagi? Iya, mungkin. Tapi sejauh ini kakak jarang denger ya, ada yang nggak lulus gitu untuk C1. Jangan takut kok, Tomer itu bukan hal yang menyeramkan. Tomer itu fun. Kalian akan ketemu teman-teman internasional lainnya, seperti dari Korea, dari Arab, dari Palestina, dari Mesir. Jadi kalian akan banyak teman internasional lainnya. Kalian nggak bakal sendiri. Kalian bakal banyak teman lainnya. Dan guru-guru Tomer pun dipersiapkan untuk bisa menghadapi international students. Jadi jangan takut. Oke, mantap. Gimana ya? Semoga menjawab ya. Dan kalau misalnya ngulang nggak usah pesimis ya Kak ya. Karena nggak seseram itu ya nggak? Iya, harus semangat dong. Iya, betul. Suka nih semangat ya Kak Safira. Semoga nular ya kita semua. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang tanya, kalau misalnya kita udah punya akun tahun ini, tapi ini kita gagal, dan ingin daftar lagi di tahun depan, itu bisa pakai akun yang lama, atau harus bikin akun yang baru lagi, Kak? Terima kasih. Silakan, Kak. Untuk bikin akun, kayaknya lebih baik bikin akun baru sih. Oh, gitu. Jadi, terus diperbaharui ya akunnya, Kak? Iya, karena kan biasanya dokumen-dokumennya juga berbeda-beda ya. Iya, benar. Terus, ini ada yang nanya nih, Kak. Untuk syarat pendaftaran kan mencantumkan ijazah, transkrip, dan transkrip nilai. Untuk nilai minimum itu, selain yang tadi disebutkan sama Kak Safira ya, ada nggak sih nilai lain lagi? Dan terutama saat interview, selain 3 pertanyaan tadi, ada lagi nggak yang ditanyain, Kak? Yang mostly, ya? Oke, untuk nilainya segitu aja. Jadi beasiswa ini nggak muluk-muluk mintanya, mereka cuma minta untuk S1 minimal nilai rata-rata rapot 70, untuk S2 rata-rata setiap seluruh semester itu 75%, untuk S3. Untuk yang jika teman-teman ingin mengambil kedokteran atau farmasi, itu memang dituntut untuk mempunyai nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai rata-rata 90. Oke. Lanjut ya, Kak. Sorry, tadi ada pertanyaan lagi nggak sih yang sering ditanyakan ya? Iya. Interview. Selain yang 3 tadi. Untuk yang sering ditanyakan sih ada lagi sebetulnya dari itu, banyak lagi. Itu kita akan bahas di sesi selanjutnya. Iya, bener banget. Jadi untuk teman-teman jangan live group dulu ya, Kak. Karena Kak Safira akan banyak ngasih tips lagi ya, Kak, untuk hari-hari selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Febrina Nur. Halo Kak, aku mau tanya, bagaimana jika ingin tahu universitas mana yang bisa didaftar saat pendaftaran online, dan bisa tahu yang mana yang ada bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya? Silakan Kak. Oke, jadi beasiswa ini cukup menyediakan hampir seluruh universitas negeri di Turki yang kalian bisa pilih, dan banyak banget jurusan yang kalian pilih. Jadi kayak untuk spesifiknya, kalian bisa langsung cek di sistem beasiswanya, udah ada biasanya pilihan untuk universitasnya dan jurusan yang kalian bisa pilih, dan udah disertakan apakah program studi ini berbahasa Inggris atau berbahasa Turki. Oke, mantap ya. Oke, lanjut aja ya Kak. Ini ada pertanyaan lagi nih, cukup menarik ya. Dan sebenarnya pertanyaan banyak banget nih Kak. Cuman kita pilih aja ya beberapa, ada terbatasan waktu. Oke, dari Reza Aldians, kalau misalnya ingin daftar Turkiye Bursları, tapi saya sudah daftar mandiri dan status saya mahasiswa Sakarya University, tapi baru mulai Tomer, apakah masih bisa apply beasiswa YTB? Silakan Kak. Kalau baru mulai Tomer, tapi tidak terdaftar sebagai mahasiswa di Sakarya University, mungkin bisa ya, tapi kalau sudah terdaftar sebagai mahasiswa di Sakarya University itu udah tidak bisa. Kan udah ditulis persyaratannya tidak terdaftar sebagai mahasiswa universitas di Turki. Oke, ini jawaban ya Kak, lanjut terus. Banyak pertanyaan.
Oke, boleh. Oke. Nih, ada lagi dari, aduh aku susah nih baca. Hi, I have a question. Apakah harus mempunyai sertifikat bahasa Turki terlebih dahulu untuk apply scholarship? Silakan, Kak. Nggak harus dan tidak wajib. Jadi teman-teman akan mendapatkan kursus bahasa Turki langsung di Turkinya. Dan kursus bahasa Turki itu sifatnya 1 tahun dan itu wajib. Jadi walaupun misalnya teman-teman mengambil program studi dengan bahasa Inggris, teman-teman juga diwajibkan untuk tetap mengambil kursus bahasa Turki. Kenapa? Karena itu sebagai bekal kalian untuk tinggal di Turki, karena kebanyakan masyarakat Turki tidak memakai bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi untuk mengerti bahasa Turki itu penting banget. Iya, karena di sana ini ya, Kak, kurang ada yang bisa bahasa Inggris ya ternyata. Iya. Tidak bisa diandalkan bahasa Inggris ya. Mereka cukup nasionalis, mereka lebih suka dengan bahasa mereka sendiri. Iya, benar-benar. Oke, lanjut nih. Dari Vanessa Nashati. Ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa diperlukan nilai TOEFL atau IELTS bila memilih program studi bahasa Inggris. Kalau ingin memilih program studi bahasa Arab misalnya, apakah diperlukan juga TOEFL atau semacamnya? Nah, kalau memilih program studi dengan bahasa Arab, diperlukan sertifikat bahasa Arab. Tapi kayak teman aku yang mendapatkan beasiswa TDV, beasiswa TDV itu beasiswa yang menyediakan hanya program studi jurusan teologi Islam atau tentang sejarah Islam. Nah, di sana kalian memang diwajibkan untuk bisa mempunyai kemampuan bahasa Arab, jadi diperlukan sertifikat bahasa Arab. Tapi jika teman-teman tidak mempunyai sertifikat tersebut, teman-teman bisa mengikuti ujian bahasa Arab di Turki nanti. Dan kalau misalnya teman-teman tidak lulus ujian bahasa Arab di Turki nanti, teman-teman diwajibkan untuk kursus bahasa Arab selama 1 tahun di Turki. Tapi itu tidak akan memotong beasiswa kalian. Jadi tertunda aja untuk kuliahnya. Mantap. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini ada lagi nih dari YouTube, Pak Fir. Pertanyaannya dari, sebentar. Pertanyaan dari Musrifah Rahman. Biasanya beasiswa YTB bukanya bulan-bulan berapa sih, Kak? Nah, untuk beasiswa YTB ini cukup berubah-berubah. Jadi teman-teman harus cek terus tanggalnya tiap tahunnya, tapi biasanya dibukanya sekitar 15 Januari. Tapi itu pun berubah-berubah tiap tahunnya, jadi selalu cek. Jadi untuk pendaftaran, untuk seleksi, itu teman-teman harus sering-sering lihat web, sering-sering lihat email. Karena ini nggak cuma Indonesia aja yang diberikan, ada banyak negara-negara lain diberikan. Jadi kita juga cukup menunggu. Gitu. Oke, Masya Allah. Semoga menjawab ya, teman-teman. Selanjutnya ada dari teman kita nih, Kak. Dia mau nanya, Kak, kan saya niat banget mau daftar beasiswa ITB dan TDV. Namun, saya tidak pandai berbahasa Inggris untuk persiapan wawancara. Jika nanti Allah kehendaki lulus ke tahap kedua, itu bagaimana ya, Kak? Saya mau ngambil kursus tapi kendala biaya. Dan saya bingung. Lalu untuk jurusan manajemen kesehatan nih, seperti Kak Safira, apakah harus punya standar raport yang sama seperti kedokteran dan farmasi? Oke, untuk jurusan manajemen kesehatan tidak. Jadi untuk standarnya minimalnya 70. Dan kalau misalnya tidak mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, teman-teman bisa latihan aja sih sebenarnya. Karena interviewnya juga bukan interview yang memakan waktu cukup lama, cuma 10-15 menit. Jadi teman-teman bisa latihan aja persiapan sebelum hari wawancara dengan basic-basic bahasa Inggris yang teman-teman udah banyak kan sekarang modul-modul bahasa Inggris yang tersedia di YouTube, online, yang kalian bisa dapatkan secara gratis. Jadi tetap semangat. Oke, teman-teman. Mungkin kita akan cari satu pertanyaan lagi ya, Saf. Karena ini kan cukup terbatas ya waktunya.
Oke, selain ini. Menurut Kak Safira katanya. Menurut Kak Safira, univ yang bagus itu di Turki itu yang mana? Silakan Kak. Aduh, menurut aku, kayaknya bisa cek deh top 10 university di Turki atau top 5 university di Turki. Udah ada tuh biasanya. Soalnya kalau menurut aku itu relatif sih. Jadi bisa cek aja top 5 atau top 10 university, kayak universitas terbaik di Turki. Ntar akan muncul tuh beberapa. Masya Allah. Ini cukup bingung ya Kak jawabnya karena banyak banget. Sebenarnya ini masih banyak yang kirim pertanyaan di kolom chat, tapi kita mohon maaf banget karena keterbatasan waktu gitu ya teman-teman. Mungkin gini, buat teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, teman-teman nggak usah galau, nggak usah gimana ya, nggak usah, ya aduh pertanyaan aku nggak dijawab gitu. Tapi justru ini kesempatan teman-teman untuk explore lagi, dan teman-teman udah masuk ke grup WhatsApp kan? Gunakan grup WhatsApp itu untuk interaksi sama Kak Safira, pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman belum dapatkan di Zoom dan di YouTube webinar ini, dan nantikan program mentoring gratis di tanggal selanjutnya akan diinfokan lebih lanjut. Ya teman-teman, semangat terus. Jangan putus semangat ya Kak. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Safira atas pemaparannya. Untuk teman-teman jangan live dulu karena kita akan ada giveaway untuk teman-teman yang beruntung. Kita akan adain mini games buat teman-teman. Nah untuk Kak Safira, terima kasih banyak atas pemaparan ilmu yang bermanfaat ini. Insya Allah kita juga dari peserta dan mungkin beberapa panitia akan semakin semangat gitu ya meraih mimpi kita untuk mendapatkan beasiswa Turki berselari gitu. Amin. Gitu ya. Ya untuk teman-teman yang belum join ke WA group bisa nanti DM ke Learn from Turkey atau kuliah Goyah teman-teman. Oke, Kak Safira, mungkin kita langsung sebelum kita akhiri ya, kita akan main mini games dulu. Dari panitia mungkin mau share screen, silakan. Oke. Silakan share screen teman-teman panitia. Sebentar. Oke, bismillah. Ini ada link. Jadi mekanismenya kita akan main mini games di link yang ada di kolom chat. Bisa teman-teman cek ini yang di-share sama Stefan Abi. Ada link quizzes. Langsung enter aja ke linknya. Di situ kita akan main mini quiz. Dan skor 5 orang tertinggi, yang dapat skor 5 tertinggi, itu bisa dapetin ini ya, giveaway dari Learn from Turkey. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah udah join? Sebenarnya ini hadiahnya apa sih giveaway ini? Buat teman-teman yang tadi nonton iklan dari Learn from Turkey, nah itu hadiahnya. Official merchandise secara free. Makanya teman-teman sebenarnya ini kuisnya gampang ya. Apalagi buat teman-teman yang suka dengan Turki, yang benar-benar mencari informasi tentang Turki gitu. It's going to be so easy. Jadi teman-teman, ayo langsung join aja. Ini kodenya. Sebentar, kodenya dikirim sama Kak Stefan di link di kolom chat. Oke, sambil kita nunggu, ini ada request untuk Kak, jawab pertanyaan lagi dong. Gimana Kak Safira? Mau jawab pertanyaan lagi nggak Kak? Oke, boleh deh. Daripada diem ya. Ya, excited banget nih. Iya, iya benar. Pemerintah Masya Allah ya ini. Ya Allah. Keren banget.
Oke. Ini ada yang tanya tentang kuota, Kak. Kira-kira Kak Safira tahu nggak sih kuota beasiswa YTP atau TDP itu berapa persen dari Indonesia mungkin? Dan dari pendaftar seluruh dunia? Untuk seluruh dunia aku kurang tahu, tapi kalau untuk Indonesia sendiri, tiap tahun juga berubah-berubah, tapi biasanya cukup lumayan, biasanya 30 sampai 40 pelajar Indonesia yang akan diambil, yang akan mendapatkan Turki Bersuara. Nah, untuk beasiswa kan Kak Fira bahas 2 beasiswa ya. Beasiswa Turki Bersuara itu lebih banyak mengambil para pelajar internasionalnya 30 sampai 40 pelajar. Beasiswa TDV lebih sedikit, jadi mungkin 3 sampai 5 pelajar. Jadi lebih ketat beasiswa TDV. Oke, mantap. Ya udah. Tapi tidak menutup kemungkinan loh tiap tahun mungkin kuotanya lebih naik. Jadi suka berbeda-beda. Iya, betul. Jadi harus tetap update ke link ininya sebenarnya website-nya ya. Iya, teman-teman harus rajin sering baca website-nya. Dan website-nya itu nggak susah kok. Maksudnya udah jelas, udah ada yang bahasa Inggrisnya, jadi tinggal baca aja. Oke, buat yang Kak Safira, sekarang kita masuk ke ini ya, mini quiz. Oke, teman-teman. Untuk sekarang bisa langsung teman-teman mulai kuisnya. Nanti akan diumumin. Pemenangnya akan diumumin besok ya di akun IG LFT. Ini ada yang belum bisa join, Kak. Silakan Kak admin. Oke. Jadi untuk yang udah ikut giveaway ini, jangan lupa untuk di-follow Learn from Turkey dan juga Kuliah Go ya teman-teman di Instagram. Nanti akan banyak banget pengumuman tentang related sama beasiswa ini dan juga tentunya pengumuman giveaway pada malam ini. Silakan.